Ya, bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi pertanyaan yang tadi disampaikan ya, sejauh mana PSR ini digunakan oleh perusahaan besar, kemudian ya terutama perusahaan-perusahaan yang memang uh, membutuhkan pupuk dalam jumlah besar. Nah, ini perlu saya sampaikan ya. Jadi perusahaan besar itu ya berdasarkan pengalaman ya, waktu di Eco Farming original maupun di PSR ini. Jadi perusahaan besar itu sudah memiliki anggaran yang harus dikeluarkan itu rata-rata per 5 tahun sekali untuk pembelian pupuk ya. Nah, kemudian pembelian pupuk itu rata-rata ya mereka pun tidak ingin rugi ya. Kemudian akhirnya mengadakan partner dengan produsen pupuk kimia sintetis. Di situ ada selisih keuntungan dan muter lagi ke perusahaan. Nah, kemudian rata-rata perusahaan besar itu kan ketika mau mengaplikasikan PSR, nah itu biasanya yang ditanya itu data-data ya, uji efektivitas, kenaikan rataan pembuatannya, atau persentase kenaikan dalam 1 hektar berapa persen. Nah itulah yang terlalu teoritis, itulah yang menyebabkan sulitnya PSR ini bisa diterima oleh perusahaan besar ya, terutama ya, karena perusahaan besar ini terlalu teoritis gitu ya. Jadi mereka saja yang menggunakan pupuk kimia sintetis yang hasilnya tidak jelas ya. Artinya dengan aplikasi pupuk kimia sintetis yang diaplikasikan oleh mereka itu banyak yang nge-track sebetulnya itu. Cuman minta datanya malah ke PSR gitu. Ya, intinya PSR ini kalau diaplikasikan insya Allah ada kenaikan ya. Itu rata-rata di 3 bulan atau 100 hari setelah aplikasi. Nah, bukti bahwa produk ini memang diminati oleh pekebun sawit ya, baik yang perorangan maupun yang swasta skala kecil. Nah, itu dari repeat ordernya. Jadi setelah join itu misalkan join bulan ini, nah 3 bulan ke depan tuh 100 hari itu mereka bisa menyimpulkan, maka selanjutnya akan repeat order. Itulah produk yang ada di PSR sekarang. Nah, seperti kemarin saya dipertemukan dengan beberapa perusahaan besar, itu tadi terlalu teoritis gitu ya. Perusahaan mana saja yang sudah pakai, kemudian kajian ilmiahnya seperti apa. Makanya saya perlu menyampaikan di sini ya, PSR ini adalah produk karya anak bangsa ya, murni ya, bahan-bahannya asli dari Indonesia dengan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan ya. Dan ini produk bukan untuk diperdebatkan apalagi dikaji ulang secara ilmiah, tapi untuk membela para petani-petani kecil ya, yang memang sudah tidak mampu lagi membeli pupuk ya. Seperti daerah Sintang saja NPK Mutiara itu sudah nyampe 1 juta per 50 kg per sak ya. Berarti 1 kintal itu 2 juta ya. Sudah tidak masuk hitungan gitu ya. Nah, maka saya bantu penjelasan ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Karena memang dari produsen pun tidak terlalu jadi kalaupun mau join atau menggunakan PSR ini silahkan demplot gitu, buktikan gitu kan. Jadi ketika ada permintaan dan meminta data-data yang macam-macam, makanya tagline-nya Paraden itu adalah biarkan tanaman bicara itu ya, jangan banyak omong, silahkan coba gitu kan. Nah, nanti 3 bulan atau 100 hari tidak ada sesuai ekspektasi, ya udah tidak usah diteruskan lagi gitu kan. Nah, itu bahasa marketingnya dari produsen ya. Artinya produk ini alhamdulillah secara secara hasil dan manfaat sudah dirasakan dan terbukti dari repeat order dan omset terbesar di PTBS itu sekarang adalah PSR ya, untuk sarana produksi pertanian ya, dan lain-lainnya PSR yang sedang memimpin. Nah, maka di sini ya itulah yang sementara ini yang bisa saya sampaikan ya, karena dari Paraden pun ya seperti itu, tidak terlalu banyak ngomong dan teori gitu. Kalau mau pakai silakan pakai gitu kan. Tapi kan Pak, mereka itu misalkan perusahaan besar itu kan perlu data-data, ya perlu, semua juga perlu. Cuman yang jadi masalah sekarang, sampai sekarang dari uji efektivitas pun dari produsen tidak menempuh itu. Tapi fakta di lapangan, ya alhamdulillah banyak merasa petani-petani yang terbantu. Itu mungkin bagian dari strategi produsen juga ya. Nah, makanya banyak pertanyaan kenapa perusahaan besar banyak yang belum join ya. Itu tadi, jadi ribet dari segala urusan. Jadi ketika orang sudah merasakan untungnya di dalam menggunakan PSR, nah ini masih ribet urusan data ya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya, karena bertanya ke Paraden pun jawabannya sama seperti itu gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian, alhamdulillah.